Oke. Oke. Selamat sore semuanya. Jadi nama aku Rahel dari kelas 12 IPA. Hari ini aku pengen sharing dan have a little conversation with you guys about study abroad tentang um, gimana sih cara daftar untuk studi ke luar negeri, scholarship-nya ada apa aja, programnya ada apa aja, dan um, apa yang harus disiapin gitu. Oke. Jadi uh, yang pertama pasti kayak tadi Budi ya, kenapa sih kita harus studi ke luar negeri gitu, punya kemauan untuk belajar di luar negeri itu, sebenarnya uh, biasanya orang-orang kalau mikir kita studi ke luar negeri itu pasti mikirnya mau jalan-jalan gitu ya, benefitnya itu bisa jalan-jalan, not gonna lie, ya itu salah satu manfaat kalian bisa studi ke luar negeri itu buat bisa jalan-jalan. Sebenarnya masih banyak dari itu ya. Yang pertama itu ada experience atau pengalaman. Jadi tentunya kalau misalkan kita sekolah di luar negeri atau melanjutkan jenjang studi ke luar negeri itu, kita tuh dilatih untuk mandiri. Apa-apa tuh harus bisa sendiri, independen, apa-apa tuh ngurus sendiri, dan itu tuh bakal berguna banget untuk kalian di masa depannya. Dan tentunya sebagai international student, kalian bakal ketemu orang banyak dan menghadapi rintangan-rintangan sebagai international student yang tentunya bakal bermanfaat banget di masa depan karena kalian udah siap nih, karena kalian udah belajar di luar negeri, udah menghadapi semua challenges dan rintangan, nanti kalian akan lebih siap sama dunia luar. Habis itu ada bigger chance. Nah, seperti yang Ibu Ria sampaikan tadi, bukan berarti pendidikan di Indonesia itu jelek ya. Cuman menurut aku sendiri sih untuk pendidikan di luar negeri itu kesempatannya lebih luas dan lebih banyak regarding pilihan jurusan dan kesempatan kerja. Mungkin di Indonesia kalian mungkin punya suatu minat atau interest di bidang tertentu, tapi di Indonesia belum ada diselenggarain jurusannya, atau mungkin di Indonesia jurusannya ini nggak terlalu diperhatikan, kayak kurang exposure-nya. Sedangkan kalau di luar negeri, pilihan jurusannya itu banyak banget, dan prospek kerjanya itu juga luas. Um, di luar negeri kampus-kampusnya dan sekolah-sekolah juga yang pasti tenaga pendidikan dan fasilitas itu memadai banget ya. Terus next ada diversity. Nah, secara kalian sekolah di luar dengan sebagai international student, kalian akan banyak ketemu dengan international student lainnya dari seluruh penjuru dunia gitu. Jadi kalian akan terbiasa dengan keragaman. Nah, dengan kalian terbiasa dengan keragaman ini, kalian akan belajar dan saling sharing dengan orang-orang di sekitar kalian yang mempunyai latar belakang yang berbeda, kultur-kultur yang berbeda, serta pandangan dan ide-ide yang bisa kamu terima nantinya. Nah, dari sini sebagai international student, kalian bisa nambah relasi dan pemahaman tentang lintas kultural, sehingga kalian tuh nggak cuman dapetin academic knowledge gitu loh, tapi kalian juga dapetin yang namanya social abilities. Jadi berguna banget. Oke, next up itu ada macam-macam program apa aja sih untuk anak-anak SMA nih buat studi keluar. Itu yang pertama aku mau jelasin tentang student exchange. Student exchange itu pertukaran pelajar ya. Kalau pertukaran pelajar pastinya itu uh, seorang murid itu nanti akan punya kesempatan untuk studi keluar dalam jangka waktu tertentu. Biasanya sih antara 1 atau 2 semester, dan ada beberapa yang offer scholarship. Jadi mereka offer kalian apa namanya, bantuan khusus ya dalam masalah bayar tuition fee dan kehidupan sehari-hari, serta kalian biasanya kalau misalnya sebelum exchange itu nanti tinggalnya sama host parents, jadi di sana kalian bakal tinggal sama keluarga, satu keluarga gitu yang jadi host parents-nya. Kalau student exchange itu nanti kalian bakal ngulang 1 tahun. Jadi misalkan kalian student exchange kelas 11 ke Jepang misalkan. Nanti kalau udah beres student exchange, kalian balik ke Indonesia, nanti ulang lagi kelas 11 di kesatuan, dan nanti lulus tetap di kesatuan ya. Jadi student exchange itu pure cuman pertukaran pelajar aja, kalian apa ya, meng
mempromosikan kultur Indonesia di sana. Habis itu yang kedua ada school abroad. School abroad ini beda dengan student exchange. Jadi kalau misalkan student exchange itu kalian harus balik ke Indo untuk mengulang pendidikan, kalau school abroad itu kalian nggak perlu ngulang. Jadi benar-benar kalian lulus SMA di luar negeri gitu loh. Dan mereka juga offer scholarship dan tinggalnya itu biasanya di asrama, di dormitory yang disiapkan di kampusnya atau di sekolahnya tersebut. Habis itu yang terakhir ada university. Mungkin kalian di sini masih kelas kelas 10 ya, kelas 10, kelas 11. Jadi untuk persiapan kuliah mungkin masih jauh, tapi menurut aku ini penting banget untuk dipersiapin dari sekarang, karena persiapan untuk studi ke luar negeri itu gak main-main dan jangka waktunya itu deadline itu biasanya pendek banget, kurang dari sebulan. Kalau di university itu tentu aja ada program bachelor, master sama doctorate, atau biasa kalau di Indo tuh S1, S2, S3 gitu ya. Nah, menurut aku untuk kuliah itu lebih banyak peluang scholarship-nya. Dimulai dari scholarship pemerintah atau dari universitasnya tersebut, nanti akan dijelaskan lagi. Terus nanti untuk universitas, itu kalian tinggal di sana biasanya kalau nggak di asrama atau kalian tinggal sendiri di yang namanya student housing. Oke, next. Nah, ini ada preparation atau persiapan apa aja sih yang perlu dipersiapin nih sebagai untuk kalian untuk studi keluar gitu ya. Yang pertama itu ini wajib banget ya, dan ini common banget, yaitu private dan general documents. Apa aja sih private and general documents itu? Biasanya kayak rapot sekolah, habis itu ada dokumen-dokumen pribadi seperti akta kelahiran, kartu keluarga, dan medical assessment gitu. Terus yang kedua ada supplementary documents. Ini juga wajib biasanya di input sama program atau sekolah yang kalian daftar gitu, tergantung sama programnya. Jadi biasanya mereka tuh minta supplementary essay, surat, dan CV. Maksudnya apa sih essay, letter, sama CV? Oke, untuk essay biasanya itu mereka banyak banget program yang nyuruh kamu buat nulis kayak personal statement, study plan. Jadi di situ kalian jelasin kenapa sih kalian ikut program ini dan kenapa kalian pilih program ini, dan hal apa yang kamu ingin pelajarin ketika kamu keterima di program ini. Untuk letter sendiri itu ada recommendation letter. Ini biasanya ditulis sama guru pembimbing. Ya misalnya kalian mau kuliah atau ikut program beasiswa keluar, itu nanti mereka bakal minta kalian untuk menyediakan recommendation letter. Biasanya dua, yang pertama dari guru pembimbing dan satunya lagi dari kepala sekolah. Terus ada CV. Kalau CV menurut aku jarang sih, cuman beberapa doang. Kalau CV itu nanti kalian lebih ke akademik CV ya, bukan kayak CV buat melamar kerja. Terus yang terakhir ada certificates. Yang ini kebetulan karena kita lagi di masa pandemik, jadi untuk sertifikat ini biasanya optional, seperti skor SAT, terus ada A-level. Dua ini tuh seperti apa ya? Tes internasional gitu. Kalau SAT biasanya dipakai buat yang ke Amerika, A-level itu biasanya ke UK atau sekitaran Europe. Dan tapi ini optional ya. Kalau misalkan kalian mau nyiapin dari sekarang gitu kayak untuk tes SAT atau A-level itu lebih bagus, karena namanya optional atau nggak wajib, tapi itu bisa jadi nilai tambahan loh biar buat kalian diterima. Habis itu ada skor IELTS atau TOEFL, sama ini juga optional kayak tes SAT atau A-level, tapi kalau misalnya kalian punya, itu tuh lebih bagus banget buat si programnya consider kalian sebagai kandidat yang punya requirements yang tinggi. Habis itu ada certificate achievement sama organization and volunteering. Ini juga optional, jadi kalau misalkan kalian punya sertifikat lomba, mau kalian menang atau enggak, itu nggak apa-apa dilampirin. Atau mungkin kalian ikut organisasi kayak OSIS, atau kalian jadi panitia pensi, itu berguna banget loh untuk kalian masukin ke dokumen aplikasi dokumen kalian nanti. Oke, next up itu available program. Nah, ini aku pengen jelasin sedikit tentang program yang bisa kalian ikutin nih buat kalian yang masih kelas 10, kelas 11.
Pertama itu ada student exchange, pertama tadi itu ada AFS ya. Untuk AFS sendiri aku sebenarnya nggak terlalu ngerti atau tahu karena aku nggak ikutan AFS, aku cuma tahu teman aku yang ikut AFS. Jadi AFS ini sebuah organisasi atau foundation untuk anak SMA yang kelas 10, kelas 11 melakukan pertukaran pelajar ya. Kalau nggak salah tuh cuma ada dua ya. Yang pertama tuh di USA sama yang Japan. Kalau yang USA itu Yes Kennedy, yang di Japan itu Asia Kakehashi. Nah, biasanya mereka tuh aku nggak tahu kalau AFS offer scholarship atau enggak, tapi kalian bisa banget coba ya, karena siapa tahu kalian dapet dan mungkin aja mereka offer scholarship atau keringanan untuk kalian. Bisa dicek aja di website lengkapnya, afsindonesia.org. Nanti kalian bisa scroll dan cari more information about it. I think yang Kennedy untuk AFS yang ke USA itu udah dibuka, so get ready for that. Terus yang kedua ada ya. Udah ditutup malahan. Pendaftarannya Ditutup paling ya? terakhir 11 Maret. Kemarin ada yang ikutan. Udah. Yang Yes ya. Oke, berarti bisa untuk tahun depan. Ini bisa buat tahun depan kelas 11. Oke. Terus ini School Abroad, ada UWC atau United World College. Nah, ini yang tadi kalian yang mau ngelanjutin SMA kalian sampai lulus di luar negeri bisa banget ikut UWC. UWC ini pendaftarannya gratis dan menurut aku gampang banget untuk hasil yang wow gitu loh. Kalian cuman submit essay dan general dokumen sama interview, kalian udah bisa sekolah di luar negeri gitu loh, selama 2 tahun. Jadi United World College ini adalah sebuah organisasi yang bekerja sama United Nations atau PBB. Jadi di seluruh dunia mereka ada 18 boarding school di mana kalian nanti ditempatin untuk melakukan further education SMA dengan kurikulum internasional ya tentunya. Nanti aku akan jelasin lebih lanjutnya gimana. Terus ada university. University ini untuk scholarship programnya aku jelasin yang untuk S1 ya, karena yang dekat-dekat. Pertama ada GKS. Ini tuh beasiswa pemerintah dari Korea Selatan, baru banget dibuka kemarin, dan kebetulan sekarang aku lagi proses pendaftarannya juga, aku ikut GKS ini. Ada Max juga dari Japan. Ini juga scholarship dari pemerintah juga. Jadi di situ aku bedain GKS sama Max itu pemerintah, Jardine dan Asian Pacific itu dari institusi, sedangkan ada University Scholarship Offers. Apa sih bedanya? Kalau misalkan dari beasiswa pemerintah, kalian tuh bisa pilih 2-3 kampus di negara tersebut, dan menurut aku scholarship offer-nya itu lebih banyak ya, lebih banyak dikasih keringanan untuk kalian. Untuk scholarship yang di provide sama institusi seperti Jardine Scholarship untuk ke UK dan Asian Pacific di sekitaran Asia itu sama kayak si pemerintah, cuman bedanya mereka dari sebuah institusi ya. Mereka kamu juga bisa milih 2-3 kampus deh kayaknya kalau misalkan ikut scholarship yang dari institusi gitu. Tapi mungkin keringanannya itu nggak sebesar si pemerintah. Yang terakhir ada University Scholarship Offers, maksudnya itu I believe, aku percaya di semua universitas luar negeri itu, setiap kampus itu punya beasiswanya sendiri. Jadi mereka provide beasiswa sendiri. Misalkan kalian pengen ke Australia nih, kalian pengen daftar University of Melbourne. Nah, University of Melbourne ini mereka punya program beasiswa sendiri. Jadi selama kamu daftar di University of Melbourne, pasti kamu juga bisa daftar scholarship-nya mereka. Jadi banyak banget jalan scholarship untuk masuk kuliah S1. So, I highly recommend you guys untuk coba, karena sekali lagi siapa tahu kalian dapat dan ya gitu. Oke. How to apply. Jadi aku mau jelasin 2 cara gimana sih caranya kalian apply studi ke luar negeri. Itu ada 2 cara. Yang pertama, kalian independen, daftar sendiri, atau kalian dibantu sama agency.
dibantu sama agency. Jadi bedanya apa agency sama sendiri? Ibaratkan gini, misalkan kalian pengen masuk PTN. Kalian pengen masuk PTN di ITB misalkan. Kalau misalkan kalian merasa kalian udah bisa masuk ITB dengan belajar sendiri tanpa ada bimbel kayak Inten atau GO gitu, berarti kalian bisa daftar secara independen. Cuman kalau misalkan kalian merasa kalian belum cukup mampu untuk masuk ITB dengan belajar sendiri, berarti kalian ikut bimbel kan. Nah, samanya juga kayak daftar ke program luar negeri. Ini khususnya untuk universitas sih, untuk kalian kalau pengen masuk kampus luar negeri. Kalau misalkan kalian minta bantuan atau bimbingan itu berarti kalian ikut agency. Nah, masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangannya sendiri. Ya tentunya kalau kalian ikut agency um, bakal lebih banyak keluar biaya ya. Tapi dengan kalian ikut agency itu kalian lebih banyak informasi up to date tentang proses pendaftaran, timeline-nya gimana, dan jurusan serta kampus-kampus apa aja sih yang sesuai minat dan kemampuan kamu itu bakal provide banget dan bakal jadi asisten kamu selama pendaftaran itu. Nah, kalau misalkan independen, ya tentunya kalian bakal daftar sendiri. Kalian itu, menurut aku kalian harus benar-benar up to date. Kamu harus banget teliti dengan baca ketentuan dan syaratnya di websitenya. Dan ya, jadi kalau misalkan kalian kalian itu yakin gitu loh dengan sebuah program dan kalian bisa handle itu sendiri dan gak apa-apa untuk daftar sendiri. Cuman kalau misalkan kalian butuh banyak informasi dan takut keteteran, aku saranin ikut agency. Oke, next. Nah, di sini aku pengen jelasin sedikit tentang United World College karena aku kebetulan tahun ini, awal tahun ini, aku daftar untuk 2021 United World College intake lewat National Committee. Oke, jadi apa sih United World College itu? Jadi kalau sesuai sama websitenya United World College or UWC itu a global network of schools and educational programs with the shared mission of making education a force to unite people, nations, and cultures for peace and sustainable future. Jadi simpelnya ini, UWC itu program untuk anak SMA yang nantinya akan melanjutkan kelas 11 sampai kelas 12. Jadi kalau misalnya kalian lolos si seleksi UWC ini, kalian nanti akan melanjutkan 2 tahun ya SMA di kampus pilihan. Nah, si UWC ini punya 18 kampus pilihan di seluruh dunia. Dan UWC itu pakai kurikulum IB ya, International Baccalaureate, yang mementingkan social skill, academic, dan volunteering atau social activity. Oke. Jadi ini 18 negara, kampus-kampus UWC di seluruh dunia, ada di Asia, ada di Europe, ada di Afrika, ada di USA, ada di Amerika, USA, sama di Costa Rica juga. Jadi setiap tahunnya semua 18 kampus dari UWC ini offer kalian scholarship, tergantung ya sama setiap kampusnya. Mungkin UWC Atlantic di UK untuk tahun ini nggak nyediain scholarship, tapi yang di Singapura mungkin sediain scholarship. Nah, range scholarship-nya itu juga berbeda-berbeda. Ada yang dari cuma 50% sampai yang benar-benar fully funded. Jadi nanti kalian akan dikasih infonya sama UWC, kampus mana aja yang offer scholarship. Oke? Nah, journey to the UWC, aku bakal share dikit tentang perjalanan aku mendaftar UWC. Aku tahu UWC itu dari aku SMP, karena aku dari SMP udah suka banget nyari-nyari untuk sekolah luar negeri itu gimana sih caranya, dan aku nemuin namanya UWC, karena lihat websitenya juga, dan kalau misalkan kalian tahu artis atau penyanyi Iqbal Ramadan dari Cowboy Junior, itu dia alumni UWC yang di USA. Nah, jadi gimana sih cara apply ke UWC itu? UWC ini biasanya buka pendaftaran setiap akhir tahun, sekitaran Desember, dan deadline-nya itu Januari. Cuman kebetulan karena ini lagi pandemi, untuk yang pendaftaran tahun 2020-2021 itu, yang pendaftaran aku itu dibukanya awal Januari. Nah, di situ
first selection itu kalian disuruh untuk kirim secara online ya, general dokumen seperti tadi kayak rapot kamu, surat dari sekolah, habis itu kayak medical check gitu, sama esai dan letter esainya itu mereka jadi kasih kalian kayak sebuah pertanyaan, nggak sebuah sih sebenarnya banyak sectionnya, banyak buat pertanyaan kayak sekitar ada 10 pertanyaan dan kalian itu wajib untuk uh, nulis esai tersebut dengan ada word count-nya itu ada maximum word kayak 200 sampai 300 kata. Nah, terakhir ada letters, itu ada recommendation letter sama acknowledgement letter dari kepala sekolah. Apa sih bedanya acknowledgement letter sama recommendation letter? Kalau acknowledgement letter dari kepala sekolah itu, berarti kepala sekolah itu tahu kalau misalkan kalian ikut program ini dan kepala sekolah mengizinkan kalian untuk mengikuti program ini. Sedangkan untuk recommendation letter, itu berarti kalian tuh bagaikan nyari support gitu loh, support letter dari guru pembimbing kalian, bebas siapa aja yang menurut kalian deket gitu sama kalian dan bisa nulis kemampuan kamu dan kenapa kamu harus diterima di program ini. Seperti kemarin contohnya aku untuk recommendation letter minta ke Buria dan Buria nulis semuanya. Untuk UWC ini recommendation letter nggak wajib untuk bahasa Inggris sih, bisa bahasa Indonesia juga. Habis itu udah kalian submit untuk first selection, kalian tinggal nunggu sekitar 2-4 minggu. Nanti kalau misalkan kalian lolos ke babak selanjutnya, kalian akan dihubungi oleh National Committee lewat email atau WhatsApp. Nah, kebetulan waktu itu aku nerima informasinya dari email, cuman aku tuh emailnya nggak di notif, jadi aku nggak tahu kalau misalkan aku keterima gitu, aku lolos ke babak selanjutnya. Jadi National Committee harus hubungin aku lewat WA, baru aku tahu kalau aku misalkan lolos. Nah, kalau misalkan kalian lolos ke final selection final selection itu termasuk ke individual interview sama group activity. Jadi di UWC final selection ini dibagi jadi 2. Kalau misalkan udah offline, biasanya tuh kalian bakal nginep di Jakarta untuk melakukan interview sama group activity selama 2-3 hari. Cuman karena kita lagi pandemi, kemarin seleksi finalnya itu online ya, lewat Zoom. Dari pagi sampai sore itu kita diinterview sama alumni-alumni UWC Indonesia, sekitaran tentang kamu aja sih, tentang background kamu tuh gimana, motivasi kamu itu apa, terus aku saranin kalau misalkan kalian lolos ke babak interview itu kalian benar-benar jadi diri kalian sendiri, nggak usah try to impress them dan kayak mikir mereka tuh butuhnya orang yang seperti ini, berarti aku harus jadi orang seperti itu sebenarnya enggak sama sekali. Tujuan dari interview itu sebenarnya mereka cuma mau tahu kamu sebagai individu tuh gimana, personality kamu tuh gimana, pandangan kamu gimana, ide dan pendapat kamu itu gimana. Jadi aku saranin banget untuk benar-benar jadi diri kamu sendiri because kamu itu berbeda dengan orang lain, kamu tuh unik, dan itu yang membuat mereka tuh tertarik sama kamu gitu. Dan setelah final selection, mereka bakal ngehubungin kamu lagi kalau kamu misalkan lulus seminggu kemudian. Dan sayangnya aku belum bisa lulus kemarin, so it's okay. Kalau misalkan UWC ini kalian bisa coba 2 kali sih. Misalkan tahun ini kalian belum bisa lolos, tahun depan berarti kamu bisa ikutan lagi, asalkan kalian masih eligible untuk ikut gitu. Misalkan kalian umurnya belum di atas 18 tahun atau kalian masih di sampai kelas 3 SMA kalau nggak salah. Nah, tapi kalau misalnya kalian lolos final selection di WC, itu nanti kalian bakal dapet college dan scholarship offer dan decision dari UWC internasionalnya. Jadi nanti kalian bakal ditempatin di salah satu kampus pilihan di seluruh dunia. Oh ya, aku pengen jelasin tadi apa sih National Committee sama UWC International. Jadi National Committee itu komite nasionalnya UWC di Indonesia. Jadi mereka yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan anak-anak yang pengen daftar ke UWC. Jadi mereka tuh
perantaranya gitu loh, mereka tuh panitia dari Indonesianya. Nanti kalau misalnya kalian lolos, National Committee ini akan mengirimkan dokumen kamu ke UWC International. Nanti UWC International ini bakal assess lagi semua dokumen kamu, dan mereka yang nentuin kamu cocoknya ini dan pantasnya ini masuk UWC di negara mana. Jadi begitu. Oke. Oke, so that's it. Aku cuma nyaranin ke kalian kalau misalnya kalian punya desire atau keinginan untuk ke luar negeri, aku highly recommend kalian buat ikut, coba aja terus, karena selagi kalian bisa, kenapa enggak gitu loh. Dan sekolah juga pasti bakal mendukung banget kalian untuk mengikuti program. Dan misalkan kalian punya kendala dan ngedap diri sendiri kayak, tapi nilai aku kurang, tapi orang tua aku nggak ngizinin, tapi biayanya mahal banget. Menurut aku, jangan pikirin dulu itu, asalkan kalian daftar dulu. Untuk nilai, menurut aku, kalian nggak perlu nilai yang tinggi-tinggi banget selama kalian memenuhi uh, requirement mereka. Kayak misalkan program ini suruh kalian minimal rata-ratanya 80, ya selama kalian masih di atas 80 berarti oke-oke aja untuk ikut. Karena menurut aku sih yang penting selain nilai gitu, essay, letter, dan achievement kalian itu penting juga ya. That's why kenapa setiap program itu dikasih essay itu. Kalian harus ngisi essay. Karena itu menjadi salah satu hal yang bisa nge-decide mereka untuk pilih kalian sebagai student mereka. Mereka tuh pengen tahu kamu secara bukan akademik aja, tapi secara kalian tuh orangnya bagaimana, keaktifan kalian gimana, dan kemauan kalian untuk berkontribusi di dunia internasional tuh gimana. Jadi aku saranin ikut aja. Dan untuk masalah biaya itu banyak cara. Kalau misalkan emang udah takdir kalian untuk untuk studi di luar negeri, aku yakin pasti kalian bakal dapet keringanan. Dan ya, in the end it's about you and your fate. So aku segitu aja untuk sharingnya. Mungkin kalau misalnya kalian ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditanya langsung. Thank you. Oke, so terima kasih. Yuk, siapa yang mau tanya? Kita sharing aja ya. Iya, santai aja. Santai. Yuk. Ada yang mau tanya? Ada, Bu, banyak. Oh, banyak. Oke. Silakan, Rel. Yang pertama nih, kan kalau misalnya kita mau milih khususnya untuk yang bagian university, itu ada 2 jalur ya, jalur embassy sama jalur university. Menurut Kakak mana yang lebih bagus, lebih menguntungkan gitu? Oke. Untuk jalur embassy sama university itu biasanya berarti kalian ikut program beasiswa dari pemerintah. Nah, kebetulan untuk yang beasiswa pemerintah Korea Selatan, yang DKS ini juga ada 2 track ya, embassy track sama university track. Nah, menurut aku dua-dua itu tergantung kalian ya. Untuk embassy track itu bedanya kotanya lebih banyak. Yang aku tahu untuk tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya untuk embassy track ini khusus yang Korea Selatan ya, itu Indonesia dapat 5 kota, sedangkan untuk university track-nya itu 3 kota. Jadi menurut aku kalau misalkan dilihat dari kesempatan, aku sih nyaraninnya lewat embassy ya. Cuman kekurangan dari embassy track itu mereka deadline-nya berbeda-berbeda. Karena misal untuk deadline kedubes Indonesia misalkan lebih cepat daripada kedubes yang di Malaysia. Jadi kalian harus up to date banget nih ngubungin kedubesnya, ini tuh dokumen apa aja diperluin dan deadline-nya tuh kapan. Untuk university track itu biasanya udah ditentuin semuanya gitu loh, serentak. Jadi you guys don't have to worry about it that much. Ada lagi? Ini ada yang dari chat dari Hanifa. Kak, any tips for writing the essay? Oke, untuk essay ya. Untuk essay, menurut aku essay itu selama personal, kan essay itu kalian nulis tentang diri kalian sendiri gitu ya. Aku saranin kamu untuk banyak-banyak refleksi, terus ngobrol sama banyak orang, misalnya ke teman-teman kamu kayak nanya, menurut lu gue orangnya gimana sih, kayak gimana-gimana gitu, itu bakal ngebantu banget kalian buat kepikiran, oh ternyata
gue tuh orangnya kayak gini. Oh ternyata selama ini proses gue untuk mendapatkan sesuatu begini. Jadi saran aku nulis esai itu kayak nulis diary, tapi cara penulisannya itu yang benar ya. Kayak ini tuh kesempatan kalian untuk curhat tentang pengalaman hidup kalian. Cuman ya untungnya kalian bisa masuk ke sebuah program luar negeri gitu loh dengan writing essay ini. Dan aku saranin untuk writing essay itu kalian jangan to the point banget, dan aku saranin jangan terlalu banyak sugar coating gitu loh. Jangan terlalu banyak untuk show off atau try to impress the application reader too much, karena sekali lagi mereka pengen ngelihat personality kamu tuh gimana dan kamu secara kepribadian tuh gimana. Gitu sih. Oh iya, untuk writing essay, itu nanti kalau misalkan kalian udah punya draftnya, kalian bisa proofread, kalian bisa minta guru bahasa Inggris kalian, atau teman-teman kalian, atau orang terdekat kalian untuk baca esai kamu dan minta pendapat. Kalau kemarin aku UWC, aku minta pendapat ke teman-teman aku juga minta untuk di proofread sama guru bahasa Inggris ya. Kemarin aku minta ke Mr. Asmed atau Mr. Ahmad, nanti mereka bakal bantu apa aja sih yang kurang, apa aja sih yang salah mungkin dalam grammatical atau ada typo. Nanti ada Mr. Ken juga yang bantu kalian. Jadi kalian minta proofread juga ke orang dan minta pendapat tentang esai kalian. You're welcome. Kak, saya punya pertanyaan tentang yang UWC itu. Iya. Kalau misalnya saya mau ikut program itu, registrasinya itu di tahun berapa? Kalau misalnya kayak, kan ini masih umur 15. Tadi saya ngeliat ke website-nya ada umur 16 sampai 19 gitu. Nah, oke. Ini penting banget ya untuk kalian cek website-nya dan ketentuan mereka untuk student daftar itu gimana, kayak eligibility-nya. Untuk UWC emang ketentuannya itu 16 tahun ke atas dan itu tuh pendaftarnya untuk anak kelas 11 sampai 12. Cuman mereka ada khusus untuk anak international school. Kalau misalkan kalian itu anak international school, kalian bisa daftar dari kelas 10. Cuman ya karena kita pakai kurikulum nasional, kita baru bisa daftar waktu kelas 11, kelas 12, dan ketika umur kalian udah 16 tahun. Jadi kalau misalkan tahun ini kalian kelas 11 tapi masih umurnya 15, berarti kalian tunggu sampai kalian umurnya 16 tahun. Begitu. Jadi harus sesuai sama ketentuan di website-nya ya. Oke, makasih. Ya. Nggak ada lagi Ada, Bu. pertanyaannya? Ada, Bu, ada. Mumpung ada. Nggak apa-apa, tanya aja. Halo. Oh ya, kan kalau misalnya kita daftar nih BKS, setelah kita lulus dari jalur embassy atau diterima sama embassy-nya, itu kita dapat tes lagi nggak? Kayak misalnya SBMPTN-nya via Korea atau sebagainya untuk pembuktian ngetes kita masuk ke universitas itu. Terus kalau misalnya kita nggak lulus tes itu, bakal dikembalikan ke Indonesia? Oh, oke. Good question. Ini tergantung ya, di setiap program itu mereka apakah mewajibkan kamu untuk ikut tes atau enggak. Kebetulan untuk GKS, itu sama sekali nggak ada tes. Mereka cuman esai sama interview. Jadi kalau misalkan kalian lolos dokumen seperti esai dan general dokumen, itu kalian akan diinterview sama embassy Indonesia ya. Nanti kalau misalkan kalian udah lulus interview, kalian ngasih medical assessment, kalau misalkan kalian sehat-sehat aja, keterima, nanti ya udah nanti mereka bakal kirim dokumen kalian ke universitas yang kalian pilih itu. Dan nanti kalian bisa pilih, kalau misalkan kalian keterima di semua pilihan, kalian pilih salah satu. Sama sih kayak university track, tapi bedanya mereka yang interview itu bukan dari embassy, tapi dari si universitasnya itu. Berbeda sama di beasiswa Max yang Japan. Setahu aku untuk Max yang Japan itu mereka ada tes kayak SAT ya, matematika, bahasa Inggris, dan IPA-nya, sama tes bahasa Jepangnya. Oh ya, aku juga pengen kasih tahu untuk kalian yang pengen kuliah S1, misalkan di negara kayak
Jepang, China, Hong Kong, Korea, atau beberapa negara di Eropa yang mewajibkan kalian untuk belajar bahasanya, itu biasanya nanti kalian kuliahnya itu bakal di-extend selama setahun. Jadi setahun itu kalian bakal ikut foundation year, foundation program itu di mana kalian bakal setahun full belajar bahasa mereka. Dan nanti kalian bakal tes. Kalau untuk yang GKS ini, kalau misalkan nanti setahun, nanti kamu habis belajar bahasa Koreanya, terus kamu nggak lolos ketentuan level bahasa Koreanya itu, scholarship-nya bakal dicabut. Nah, jadi ya untuk tesnya menurut aku cuma itu sih. Setahun foundation year itu kalian belajar bahasa mereka. Kalau TOEFL dan Kalau IELTS nggak gimana? Kalau TOEFL dan IELTS itu Skornya, ini tuh, skornya. Skornya menurut aku aman itu 6,5 ke atas. Kalau misalnya kalian dapat skor IELTS 6,5, itu kan udah bisa banget banyak daftar scholarship dan universitas gitu. Cuman ada beberapa negara sih yang mewajibkan kalian untuk dapat IELTS 7. Biasanya di UK, Kanada, Singapura, Australia, sama di US itu biasanya disuruhnya 7. Apalagi kalau misalkan jurusan kalian tuh maunya kayak teknik atau kedokteran, itu wajib untuk dapat 7 sih, biar aman. Terus untuk yang bahasa Korea tadi, kalau misalnya pas kita apply itu udah punya topik 3 atau topik 4, kalau nggak salah nggak apa-apa ya, nggak ikut ini ya, nggak ikut les bahasanya. Jadi langsung Iya, masuk ke benar. universitas. Bisa. Nah, untuk GKS tadi, aku bilang kan ada sertifikat optional ya. Kalau misalkan kalian daftar ke program yang mengharuskan kalian untuk belajar bahasanya, dan kalian udah punya sertifikat tes bahasanya, kalau di Korea itu topik ya. Kalau misalnya kalian udah punya topik level, kalau nggak salah harusnya level 5 sampai 6 gitu deh. Kalian baru boleh nggak ikut foundation year-nya, langsung kuliah, masuk perkuliahannya itu. Dan untuk kalian yang punya sertifikat topik level, itu bakal dapat tambahan biaya scholarship. Nah, tapi untuk nanti kalian, kalau misalnya kalian nggak punya topik tesnya, topik sertifikatnya nggak apa-apa. Ya, tapi nanti kalian harus ikut foundation year-nya dan harus tes topiknya setelah setahun itu. Dan kalau misalkan kalian nggak nyampe level 3, itu scholarship dicabut. Jadi gitu. Oke, terus selanjutnya kalau misalnya di Indonesia, itu kan ada yang namanya mahasiswa abadi. Nah, sementara kalau misalnya kita mau ambil scholarship, itu kan ada jangka waktunya sekitar 4 tahun kalau nggak salah, untuk yang IPS. Ya. Nah, kalau misalnya kita nggak lulus di situ, bakal dibalikin ke Indonesia atau ditambah masa belajarnya? Oh, kalau scholarship sendiri, apalagi kalau misalnya dapat scholarship itu, mereka tuh punya ketentuannya sendiri. Kalau misalkan kamu ini nih keterima dapat scholarship-nya, berarti kamu tuh wajib untuk dapetin misalkan GPA atau IPK-nya tuh sekian. Jadi kalau misalkan kalian nggak memenuhi standar ketentuan mereka, setelah kamu dapat scholarship, itu scholarship-nya bakal dicabut. Gitu sih, simpelnya. Jadi harus lihat ketentuannya lagi. Ya. Terus apa lagi ya? Kalau misalnya kita udah lulus SI nih, misalnya dapat 20 orang gitu dari SI. Nah, terus saya lihat data kemarin setelah wawancara dipotong jadi tinggal 8 orang. Nah, dari situ saya menyimpulkan kalau wawancara ini penting. Kayak apa sih? Padahal kan cuma wawancara itu. Apa yang dilihat dari wawancara itu? Oke, ini bagus banget karena ya kemarin aku juga gagalnya itu di pas seleksi wawancara. Jadi menurut aku yang seperti aku bilang tadi, mereka tuh pengen ngelihat kamu tuh sebagai individual tuh gimana. Nah, saran aku ketika nanti sebelum wawancara, kamu tuh persiapan banyak-banyak refleksi, banyak-banyak baca esai yang kamu tulis tuh. Kalian harus benar-benar tahu kalian tuh nulis apa. Jadi mereka nanti pas nanya ulang tentang esainya, kalian bisa jawab. Aku saranin banget untuk jadi diri kalian sendiri. It's okay to have flaws, untuk punya kekurangan. Mereka juga, ya namanya juga manusia ya.
mereka cuma pengen tahu nanti gimana kalau misalnya kamu keterima di sana, kamu ngandelin ini tuh gimana. Jadi saran aku benar-benar jadi diri kalian sendiri karena mereka cuma pengen tahu gimana kamu bakal survive gitu loh di ketika kalian dapat kesempatan ini. Terus juga aku saranin jangan dibawa tegang banget sih sama ininya harus santai kayak casual talk cuman ya sopan dan formal dan jangan apa ya jangan coba untuk show off atau menyombongkan diri gitu loh kayak I have this apa achievement. Well, that's good, tapi gak usah try to impress them too much. Instead, kalian ceritain gimana kalian proses dapetin achievement-nya itu gimana gitu. Habis itu, ya sekali lagi jangan ini sih, jangan terlalu um, nyari kriteria mereka gitu loh. Karena sebenarnya kriteria itu nggak tentu. Mereka nggak nulisin kan kriteria mahasiswa yang bakal keterima tuh bakal gini-gini. So, just once again, be yourself gitu. Oke, terus mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Kan ini kita ambil scholarship, dan berarti kita kan datang ke negara orang lain. Apakah kita datang ke situ, ada nggak sih kayak kasus negara itu nggak welcome sama kita, kayak simpel aja anak baru yang dari kota lain mungkin ada yang dijauhin gitu karena beda daerahnya dan sebagainya. Apa ada kasus kayak gitu dan apa perlu dipertimbangkan? Nah, itu juga ya, untuk masalah kamu pilih negara mana, kampus mana itu juga perlu banget kalian cari apakah mereka punya akreditasi yang bagus, terus reviewnya bagus juga. Aku saran sih carinya tuh kampus yang emang banyak international student-nya juga dan negara-negara yang emang apa ya welcome sama international student. Contohnya di Kanada. Kanada itu salah satu negara yang banyak orang dari Asia. Jadi di sana banyak banget international students dari Asia dan katanya sih bakal ngerasa kayak home aja gitu kayak di kampus biasa. Terus ya sekali lagi itu tergantung ya kali sama diri kalian sendiri. Kalau misalkan kalian menghadapi suatu rintangan kayak racial different gitu, I suggest you guys to um, apa ya independen aja dan jangan terlalu apa terpikirin sama itu. Kalian cari aja ke klub atau kalian ikut klub atau organisasi yang bisa bikin kalian tuh punya banyak relasi dan kenalan gitu loh. Instead of mikirin apa tadi masuk kuliah terus dikucilin gitu ya. So saran aku be active dan ya. Oke, nggak jadi yang terakhir dari ini mungkin yang terakhir. Kalau misalnya kita keterima universitasnya, kita boleh nggak sih kayak part time job di sana atau cari penghasilan gitu? Setahu aku di beberapa negara ada yang nggak bolehin sih untuk kamu part time job unless kamu udah complete credit hoursnya mereka gitu loh. Jadi misalkan kalian udah completein berapa semester dengan nilai ketentuan tertentu, itu baru kalian bisa part time. Cuman menurut aku mostly sekarang tuh nggak dibolehin part time deh, kayak di UK, di Canada. Cuman aku belum tahu juga sih yang di Asia, di sekitaran Asia itu gimana. Oke Kak, thank you. Ya, sama-sama. Ini ada yang nanya di chat dari Novia. Kak, kalau ada requirement melampirkan CV, CV-nya ada penilaian tertentu nggak? Oke, tentunya ada ya. Jadi CV itu ada dua kan. Yang biasa kalian lihat tuh CV yang lucu gitu, yang banyak desain macam-macamnya gitu. Itu biasanya buat kerja atau masuk organisasi. Cuman khusus untuk pendaftaran beasiswa dan universitas itu CV-nya CV akademik. Yang ini lebih membosankan sih ngelihatnya cuman kayak kertas terus tulisan. Nah, penilaian dari CV akademik itu menurut aku sekali lagi
bukan di CV aja ya, di essay, di letter, segala macam itu kalau misalkan kalian pengen menjelaskan sesuatu, jelasin secara detail prosesnya gimana dan apa yang kalian dapat dari hal itu gitu loh. Jadi nggak sekedar kalau misalkan kalau menang Olimpiade kimia gitu, terus kalian cuman tulis menang Olimpiade, menang juara pertama, menang Olimpiade kimia gitu. Ya orang juga tahu ya udah menang Olimpiade kimia gitu, tapi prosesnya itu gimana dan cara kamu dapetnya itu gimana dan apa yang kamu dapetin setelah menang hal tersebut. Terus untuk CV sih, CV akademik setahu aku jangan panjang-panjang banget, sekitar 2-3 halaman aja. Dan lampirin hal-hal yang relevan. Misalkan kalian mau daftar kedokteran, tapi kamu malah inputnya pencapaian kamu di bidang olahraga atau di musik misalkan, itu kan kurang relevan ya. Jadi menurut aku input yang benar-benar relevan dan penting aja. Dan juga inputnya itu yang selama kalian pas di SMA ya, untuk kayak jenjang pendidikan pas kalian di SMP, SD, TK itu nggak perlu. Jadi kalian benar-benar cuma nulis yang dari latest-nya aja, dari latest achievements dan pendidikan. Saya mau nanya lagi, Kak, Iya, boleh. tentang yang UCC itu. Boleh. Untuk pendaftarannya itu mereka kayak perlu siswa-siswanya itu perlu kayak ada sertifikat gitu gak? Atau kalau misalnya punya sertifikat itu nilai plus gitu? Sekali lagi, untuk sertifikat nggak wajib, tapi itu apa ya? Ya tadi seperti tadi itu nilai plus. Menurut aku yang wajib tuh ya cuman upload transkrip sama esai-esainya aja. Cuman kalau misalkan kalian punya sertifikat itu lebih bagus lagi, dan nanti pasti bakal ditanya pas di interview, kamu ikutin ini, coba jelasin gitu loh. Jadi ya menurut aku banyak-banyakin aja sih sertifikat, kayak kamu ikut lomba atau kamu ikut OSIS, pensi sekolah, itu berguna banget. Pak, saya mau nanya, Boleh? di websitenya UWC kan ada kayak 2 kriteria gitu kalau kita mau daftar. Itu ada yang Global Selection Program sama National Committee Selection. Ya. Itu kalau kita mau daftar tuh pakai yang mana, Kak? Pakai yang National Committee. Bisa dua-duanya, cuman menurut aku lebih mudah untuk yang dari National Committee. Jadi aku jelasin lagi, bedanya tadi Global Selection sama National Committee itu, kalau Global Selection berarti kamu ngirim dokumennya ke UWC internasionalnya. Jadi kalian bakal di-assess sama UWC internasionalnya. Cuman kalau misalkan dari National Committee, itu kalian kirimnya ke yang panitia UWC dari Indonesia. Dan kalian juga nanti bakal seleksinya dari panitia yang di Indonesia. Jadi saran aku sih, untuk lebih gampang aja ya, dalam komunikasi dan ngubungin kamunya gimana, aku saranin pakai National Committee. Dan nanti kalau misalkan kalian lolos, National Committee itu bakal ngirimin dokumen kalian ke yang globalnya itu, ke UWC internasionalnya. Baru mereka akses lagi, nanti kalian ditempatin di kampus-kampus UWC-nya. Begitu. Kemarin sih aku daftar pakai National Committee ya. Kalian bisa cek aja Instagramnya UWC Indonesia. Wait. Kalau untuk kuota gimana? Kalau misalkan nasional sama internasional. Untuk aku kurang tahu untuk internasional sih. Cuman kalau yang nasional, dari National Committee setiap tahunnya itu keterima 6-9 orang. Dan biasanya yang keterima seleksi interview itu 20-an orang. Jadi dari 20 orang dari interview keterima lagi 6-9 orang. Untuk tahun ini yang keterima ada 9 deh kayaknya, ada 9 orang. Berarti kamu dari salah satu dari 20 orang itu ya? Enggak, aku jadi kayak tahun kemarin yang daftar seleksi pertama itu sekitar 1000-an orang. Nanti dari 1000 orang itu dipilih 20-an orang untuk interview. Nanti dari 20 orang jadi 9 orang gitu. Oke. Ada lagi yang lain? Boleh banget kalau mau nanya tentang UWC, karena ya aku paling tahu tentang UWC. Mau tanya lagi. Boleh. UWC itu kan buat apa, kuliah ya di luar negeri ya?
Enggak, itu untuk SMA. Jadi kamu untuk lanjut SMA. kelas 11, kelas 12-nya di luar negeri. Nanti lulus dari sana. Jadi Gimana? Jadi misalkan kamu sekarang kelas berapa? Di Teku. Kelas 11. Oke, kelas 11. Nah, bagus banget nih, kelas 11 nanti bisa daftar di Desember atau Januari. Jadi nanti tuh kalau mau daftar, kalau misalkan kamu keterima, kamu nanti tuh yang harusnya kamu kelas 12 tahun depan, kamu ngulang lagi kelas 11, cuman di kampusnya si UWC itu. Nanti kamu juga lulusnya dari si UWC, jadi kamu nggak harus balik lagi ke Indo buat ngulang kelas 11-12 di kesatuan. Jadi kamu benar-benar lulusnya itu di kampus UWC. Berarti ijazahnya ijazah luar negeri ya? Iya benar, ijazahnya ijazah internasional. Oh, Dan karena kurikulumnya IB itu memudahkan kalian untuk dapat universitas, apalagi di luar negeri. Berarti kalau udah lulus UWC ya? Iya, UWC ini berarti gampang buat nanti S1-nya ke luar negeri juga ya? Benar, karena universitas-universitas di Amerika khususnya itu dan di Eropa itu udah tahu banget tentang UWC. Jadi kalau misalnya kalian tuh salah satu alumni dari UWC, berarti kayak, oh ya ini alumni UWC, berarti a great candidate gitu loh, bisa di-consider. Oke. Nah, yang kelas 11 yang Desember kelas 11, ya? So, antara Desember atau Januari. Jadi Januari. pantengin aja Instagram sama website-nya. Ya. Kali aja ini ya, lulus ya. Tapi nilai beneran kemarin nilai tuh rata-ratanya berapa? Nilai tuh mereka sih wajibinnya gak boleh di bawah KKM yang penting. Atau gak boleh ada yang C. Cuman gitu. aku lihat di Instagramnya banyak yang nanya kalau misalkan aku rapotnya C gimana. Mereka bilang gak apa-apa, daftar aja. Kita bakal assess. Jadi gak perlu takut tentang nilai. Karena sekali lagi pendaftaran besok gitu-gitu tuh bukan nilai aja, cuman tentang personality kalian juga, tentang diri kalian sendiri. Oke. Berarti yang garis bawah itu ya tadi essay, letter, dan nanti pas wawancara itu jadi benar-benar jadi diri sendiri, itu yang harus benar-benar dipersiapkan gitu ya? Benar. Oke. Kalau tes bahasa Inggris masuk nggak kriterianya? Enggak, itu enggak wajib. Nggak Cuman ada, kalau emang punya, ya lebih bagus. Sertifikat kayak IELTS, TOEFL, atau kalian ikut MUN misalkan, itu bakal lebih banyak considernya. Oh, kemarin Ibu lihat si Ariel nggak ada ya tadi ya? Ariel ikutan. Halo, Ibu, ya. kenapa? Nah, MUN kamu ikutan ya? Farel juga kemarin ikutan. Kemarin, minggu lalu, Ibu. Saya ikut MUN. Keren tuh ikut MUN. Kalau punya sertifikatnya bisa banget loh. Oh, jadi itu membantu ya sertifikatnya. Walaupun saya kan cuma jadi delegate biasa ya kayak. Iya. Ikut misalkan lomba kompetisi sains misalkan atau OSN, cuman gak menang, cuman jadi peserta dong. Ya nggak apa-apa, kalian bisa tulis jelasin gimana sih prosesnya, dan meskipun belum bisa menang, apa yang kalian pelajarin? Oh, ternyata saya lebih jadi lebih bisa refleksi diri, harus lebih gini, lebih banyak belajar. Jadi gitu sih. Oke. Gimana kayak yang lain, menarik kan? Yeah. Ibu tuh mendorong kalian, tau gak sih? Rahma baru masuk. Mendorong kalian, maksudnya ayo gitu. Ilmu tuh gak cuma buku ya, Sul ya. Wawasan, kenalan dengan teman dari luar negeri, apalagi yang punya pola pikir yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, itu akan membuat kalian tuh semakin dewasa. Kayak kan. Benar. Iya. Ayo, yang lain. Novia mungkin nanya linknya kalau untuk bantuan untuk UWC mungkin. Oh iya. Garis sendiri ya. Tadi aku udah ada sih di PPT-nya, cuman sebentar coba aku ini ya kirim ke chat. Wait. Sama bisa di follow IG-nya, ini untuk link, terus IG-nya itu UWC_Indonesia. Terus enaknya di sana di UWC itu
panitianya baik-baik banget. Kamu mau tanya-tanya di DM, mereka pasti bakal bales cepet. Iya. Sebenarnya bukan cuman UWC doang ya, ya. Tapi ada lagi yang lain ya. Apalagi sih? Yang kemarin Ibu share ke kamu itu apa? AFS terus, aduh, apa ya namanya? Kalau nggak salah YFI, Youth Foundation International, something. Tapi bedanya itu menurut aku baru UWC itu yang nggak perlu harus balik ke Indo. Jadi kamu lulusnya di international gitu. Okay. Yang lainnya itu student exchange. That's why kemarin aku tertarik banget UWC karena nggak ribet gitu loh. Dan pendaftarannya juga cuman ya interview sama ngirim dokumen, bisa SMA di luar negeri gitu. Oke. Makanya kamu tertariknya di situ ya? Iya, benar. Oke. Yuk, yang lain? Ada yang lagi yang ingin bertanya? Aku mau nanya, kalau misalkan kita kepilih itu UWC, yes. Kan kita jadi school abroad kan. Yep. Terus itu per semesternya dilihat gak sih nilai kita? Kayak di review gitu, oh ini rata-ratanya segini di luar gitu. Apa gimana? Oke. Untuk begitu, sekali lagi, kalau misalkan karena si UWC ini pakai kurikulum International Baccalaureate itu nggak cuman sekedar kamu nilai kayak akademik aja ya, mereka juga ada social activity-nya harus diwajibkan kamu ikut project-project social kayak volunteer gitu di negaranya, itu juga diperhatiin. Cuman nggak kayak tadi ya, misalnya kamu dapet nilainya nggak sesuai ketentuan terus kamu dideportasi gitu ke Indonesia, nggak gitu. Cuma nanti mungkin untuk nilai-nilainya kamu bakal dipantau juga sih sama National Committee sama orang tua kalian, cuman nggak langsung dikeluarin gitu, jadi tenang aja. Oke, makasih. Yap. Ada lagi? Sudah sudah lengkapkah informasinya? Mungkin nanti kalau misalkan kamu udah lulus scholarship yang university di Korea, nanti bisa sharing-sharing lagi ya, Sul ya? Amin. Soalnya ini sih Bu, saya nggak cuma ikut yang Korea, saya juga rencana mau ikut yang lain. Jadi kayak yang mana? backup. Selain Korea, aku kayaknya juga pengen ikut ini, yang Canada sama Japan. Oke. Ya mudah-mudahan dimanapun itu kamu kalau misalkan ada blacklist nama sekolahnya nggak? Kalau misalnya SNM kan kalau kita nggak terima undangannya di blacklist tuh. Kalau misalnya ini kan kita apply banyak nih, apply Korea, apply Kanada. Kalau misalnya kita udah lulus tapi kita tolak, bakal ada blacklist. Iya. Menurut aku kalau misalkan kamu daftarnya kayak beasiswanya dari pemerintah, itu ada ini sih konsekuensinya dari pemerintahnya juga. So ya aku saranin kalian benar-benar strateginya tuh benar. Kalau misalkan kalian pengen daftarnya pakai scholarship yang dari government, berarti kalian harus yakin kalau kalian masuk. Kalau misalkan kalian nggak yakin, pasti kalian ikut yang lain-lain kan. Apalagi misalkan kalian mau ikut yang luar negeri, cuman kalian masih mau PTN. Nah, untuk PTN, kalian ikut SNMPTN. Nanti kalau keterima SNMPTN, terus kamu keterima LN juga, kan SNMPTN ditolak, itu nanti di blacklist. Jadi, ya saran aku benar-benar strateginya benar-benar dibenerin. Terus timeline-nya juga, kalian harus lihat program mana yang lebih duluan gitu loh pengumumannya. Iya. Kalau kayak di Korea ini kan sekarang ya, Sul. Berarti jadi ya. Oke. Sip. Ada lagi? Saya mau nanya. Mau tanya lagi? Boleh. Ya udah. Duluan tadi siapa dulu? Novia. Stop Novia dulu. Disperse. Gini kan, misal S1 lulusan luar negeri nih, misalkan kita udah lulus gitu ya. Nah, prospek kerjanya tuh gimana? Soalnya saya tahu itu bakal lebih luas gitu ya, karena universitas multinasional gitu. Tapi saya banyak dengar kalau saya misalkan lulusan universitas luar negeri itu kerja di Indonesianya lumayan susah gitu. Soalnya kan perusahaan Indonesia tuh belum tentu tahu nama univnya gitu.
Even universitas luar negeri itu udah top 50 dunia gitu. Ini jadi ada beberapa jurusan seperti misalkan kamu kuliah di luar negeri ambil jurusannya kayak kedokteran, hukum. Nah, yang setahu aku baru 2 itu ya. Itu kalian bisanya ya kerjanya di negara itu juga. Kalau misalkan kalian habis S1 kedokteran, terus kalian mau kerja sebagai dokter di Indonesia, itu nggak bisa. Kalian harus dapat gelarnya yang sarjana di Indonesia. Cuman untuk kalau teknik gitu menurut aku dipakai di mana aja bisa sih. Jadi ya kalau kalian harus nentuin juga benar-benar di decide yang sampai 10 tahun ke depan kalian tuh mau tinggal di mana, kalian mau kerja di mana, biar nggak salah pilih jurusan. Kalau misalkan kalian mau ambil kedokteran atau ilmu hukum, tapi kalian masih mau kerjanya di Indo, ya aku saranin ya di Indonesia aja gitu. Jadi tergantung jurusannya juga ya, major. Iya, tergantung majornya juga. Karena silabus yang di luar negeri itu beda sama silabus yang di dalam negeri. Oke. Mirja, apa Mir? Jadi, ya. Iya. Untuk yang UWC itu sekolahnya kita yang milih kan ya? Mau kemana-mananya nanti di application formnya. Benar, jadi di application formnya mereka bakal provide kalian tabel, nanti kalian bisa pilih dari prioritas 18, jadi 1-18, yang paling atas itu prioritas kamu, cuman ini harus digarisbawahi ya, kalian harus ingat kalau misalkan kalian belum tentu ditempatin di UWC yang kamu prioritasin. Jadi misalkan pilihan pertama kamu mau di UWC ISEC Japan. Cuma nanti pas udah kamu lolos dan setelah beberapa pertimbangan dari UWC International, National Committee, dan kamunya, mungkin aja kamu bisanya ditempatinya di UWC Italia misalkan. Jadi masih belum tentu juga maksudnya belum pasti juga kamu bakal ditempatin di prioritas kamu gitu loh. Jadi harus dilihat lagi sesuai kemampuan kamu, sesuai assessment kamu juga. Ada lagi? Saya mau bertanya. Boleh. Kalau buat, kan ini katanya tadi batas usianya 16 tahun sampai 19 tahun ya? Yep. Ini boleh nggak sih orang yang S1-nya di dalam terus maksudnya dalam negeri terus cari beasiswa ke luar negeri gitu, itu ada chance nggak? Ada kemungkinan nggak? Oh, sorry. Tadi gimana? Kamu ikut UWC? Bisa diulang pertanyaannya? Maksudnya kayak kuliah pertama tuh maksudnya kita ikut PTN gitu. Terus nanti ke luar negeri gitu bisa gak? Bisa. Untuk ini kamu ngomongnya S2 ya? Kalau S2? Iya benar. S2. Oke. S2. Oh, kalau S2 malah lebih banyak kesempatannya untuk luar negeri. Iya, betul. Lebih banyak. Apalagi ke UK, ke Amerika. Kalau di UK itu ada Chevening Scholarship, dan di Amerika itu ada Fulbright. Terus, tapi kalau misalnya kalian S1 gitu, aduh pengen ke luar negeri juga nih, mungkin nanti kalian di PTN bisa ambil kelas internasional. Di kelas internasional itu nanti kalian bakal double degree di Indo sama di luar, jadi nanti ada beberapa semester kalian kuliahnya di Indo, ada beberapa semester kalian kuliahnya di luar. Oke. Kalau tadi yang 16-19 itu khusus untuk yang UWC aja kan ya? Bukan untuk scholarship kan? Untuk scholarship, beda. Untuk scholarship ini Bu sih ketentuannya. Yang penting IPK. ada scholarship S1 atau S2 ya? S1. Tadi kalau yang Rafa tanya S2 kan? Berarti S2. Dilihatnya S1-nya memang IPK tadi. Dari IPK-nya. Iya. Kalau yang double degree tuh kayak di IPB juga ada sih ya. Jadi sekolahnya di Indonesia tapi nanti dapat gelarnya dari luar juga kayak gitu ya. Iya, double degree gitu. Nanti di Indonesia dapat, yang dari luar juga dapat gitu ya. Yep.
Cuman pusingnya juga double ya. Iya itu, jadi ya harus dedikasi banget lah kalau misalkan pengen keluar negeri ya harus bener-bener gitu, jangan cuman mikir luar negeri itu keren, no. Iya. Oke, ada lagi? Joan tadi mau tanya lagi? Enggak? Boleh. Iya, saya mau nanya tentang yang UWC itu. Kan katanya batas umurnya kan 16 sampai 19 tahun. Terus kalau misalnya saya udah kelas 11 nih mau daftar, kan daftarnya itu antara Desember dan Januari. Tapi di Desember dan Januari itu saya masih umur 15 karena ulang tahunnya saya kan masih kayak di pertengahan gitu. Pertengahan tahun. Itu jadinya gimana? Itu masih belum boleh. Pokoknya seleksi pertama kalian udah harus menuhin kriteria tersebut. Kalau misalkan belum umur segitu berarti tunggu tahun depan. Tunggu kelas 12 berarti ya? Iya, kelas 12. Oh, berarti kelas 12 ya. Oh, oke. Malah lebih ini lagi ya, lebih matang lagi mungkin ya. Iya, cuman ya kalau kalian gak masalah untuk ngulang kelas 11 lagi, dan it's okay buat ikut pas kelas 12-nya. Ya, ada lagi pertanyaannya? Seru kan? Mau nanya lagi. Oh, boleh, silahkan, Caroline. Tentang UWC itu, misal kita ditempatin ke Jepang, tapi kita nggak bisa bahasanya, itu gimana ya? Oh, tenang aja, ini UWC itu, jadi satu kampus itu dari 172 negara international students di sana, dan bahasa utamanya ya bahasa Inggris. Kalian belajarnya pakai bahasa Inggris, jadi jangan khawatir. Oh, ke UWC Jepang berarti isinya orang Jepang. No, ada yang dari UK, ada yang dari India, Pakistan, segala macam. Jadi don't have to worry about that. Berarti beda dengan yang scholarship yang university itu ya? Kalau UWC benar-benar emang internasional. Internasional. Jadi nggak perlu belajar bahasa 1 tahun itu yang kamu bilang ya? Nggak wajib punya, yang nggak wajib bisa bahasa mereka. Cuman paling nanti di sana belajar kultur mereka. Iya. Yap. Gimana? Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, tanya aja. Nggak ada? Sudah cukup? Nanti kalau misalkan pengen banyak bertanya, boleh, Sul boleh kan ya nanya ke kamu boleh. ya? Kalau misalkan kalian tertarik nih di UWC, kan nanti pendaftarannya di akhir tahun atau awal tahun, bisa nanya-nanya ke aku lagi, mungkin lewat WhatsApp atau IG. Aku kasih ini WhatsApp aku aja. Ya, mungkin kalau misalkan kamu nggak jawab, nggak menjelaskan yang waktu wawancara itu seperti apa kamu itu sampai akhirnya nggak lulus, nanti kali aja Kak kenapa sih gitu dari 20 orang, sebenarnya kan 1 tahap lagi itu ya? Tinggal 1 tahap lagi. Iya, itu sayang banget dari 1000 terus jadi 20 kamu salah satunya, terus harus gugur gara-gara wawancara. Nah itu bisa tuh tanyain ke Kak Rachel. Kenapa Kak? Itu. Kalau misalkan kalian mau nanya tentang esainya prosesnya gimana, atau mungkin kalian pengen minta aku proofread, Kak ini kurangnya apa ya, itu nggak apa-apa nanya aku. Atau mau nanya interviewnya tuh gimana sih proses lebih mendetailnya. Nah, iya. Nanya. Terus harus jawab apa? Di sini kan nggak dijelasin nih. Harus jawab apa nih Kak? Gitu. Kebetulan aku masih ada screenshot pertanyaannya sih, jadi aku bisa aku bisa spill dikit-dikit. Ya. Satu misalkan pertanyaannya apa terus kamu jawab di saat itu apa dan seharusnya tuh seperti apa gitu. Oke, aku bacain esai kali ya. Oh boleh. Oke, bentar. Nah, ini buat gambaran kalian, kalau kali aja di antara kalian yang datang di Zoom ini ada yang tertarik mengikuti di Desember dan Januari, ya ini jadi sharing yang paling berharga banget gitu. Iya benar. Benar kan? Mungkin Rachel ini atau Kak Rachel ini nggak dapat waktu sebelumnya ya. Kamu juga kan nyari-nyari ke DM doang kan ya, Sul ya? Benar. Nah sekarang malah Rachel yang mau dengan senang hati menyampaikan pengalamannya itu kan berharga banget buat kalian gitu. Silahkan coba Sul. Jadi ini ada salah satu pertanyaannya
itu dia nanya, what do you think UWC is? How would UWC values and experience benefit you and your surrounding? Jadi dia nanya, UWC itu program apa sih dan kenapa aku mau join si UWC ini? Dan menurut aku, dengan aku keterima di UWC, aku bisa dapat experience dan manfaat apa gitu loh untuk aku dan orang-orang di sekitar aku. Ini aku baca ini nih ya Bu, benar-benar jawaban aku. Terserah kamu, boleh. Kalau ini panjang nggak? 3 paragraf. Berarti nanti aja kalau ada yang mau private tanya ke kamu ya. Intinya pertanyaannya sebenarnya seperti itu, tapi personal. Mungkin, nah mungkin ada yang mengganjal di hati mereka nih. Kok apa sih? Kenapa Kak Rachel bisa sampai nggak lolos gitu? Padahal kan itu personal atau apa? Mungkin nanti kamu bisa sharing ke yang lain. Bahwa seharusnya kamu jawab ini, tapi saya jawab ini, atau misalkan harusnya saya gesturnya atau apa itu juga pengaruh atau enggak, itu bisa nanti sharing lah gitu. Ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Nggak ada? Cukup. Cukup ya. Oke. Kalau misalkan ada yang ingin bertanya lagi secara personal, silahkan nanti nomor kamu udah, So. Boleh ya, nomor aku. Ini nomor. Atau bisa ke Instagram aku juga, nggak apa-apa. Ya. Nambah followers ya. Ya kalau misalkan aku belum jawab, jangan spam ya, mungkin tenggelam. Tapi nanti aku jawab kok, tenang aja. Selebriti ya? Takutnya ini, Bu. Saya suka nggak di notif. Kayak kemarin dapet pengumuman lulus UWC, saya aja nggak tahu 2 hari nggak buka email. Untung dihubungin. Kalau saya nggak dihubungin lagi, itu kayaknya saya nggak ke interviewnya deh. Sayang banget. Lebih sayang, lebih sakit hati sih. Lebih sakit hati. Oke, tapi kamu nggak mau ikutan lagi ya? Enggak, Bu. Saya ketuaan gitu ya. Saya mau langsung kuliah aja keluar. Iya, amin. Mudah-mudahan dimanapun kamu daftar, ada yang bisa udah jodoh kamu di sana. Nyantol dan satu, iya. Amin. Dan mudah-mudahan nanti ada waktu ya kamu terus bisa sharing lagi untuk adik-adik kelasnya. Entah itu nanti kelas 10, 11, 12. Mau sharing ke teman-teman juga nggak apa-apa, karena bagus juga kan nambah nama kesatuan gitu. Oh, banyak yang ikut dari kesatuan gitu. Jadi iya, benar. Jadi nambah citra baik untuk kesatuan lah ya. Benar. Dan sebenarnya efek yang lebih besar ya buat kalian juga gitu. Oke. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tapi tadi yang UWC itu berarti gratis semua ya selama di SMA itu. Okay. Selama tergantung, Bu. Ada yang mungkin ada sekolah, ada beberapa negara yang nggak nyediain scholarship, jadi tergantung juga. Nanti beda lagi berarti ya scholarship-nya ya? Nanti kalian pilih, kalau misalnya kalian emang pengen yang dapatnya scholarship, berarti pilihnya prioritasinya yang punya scholarship gitu. Oke. Nah, itu untuk tahu scholarship-nya ada link-nya atau ada mereka nanti nyediain infonya. Kayak berapa persennya. Kalau misalkan nih kita daftarnya ataupun pilihnya yang ada scholarship, tapi ternyata kita diarahkan ke yang tidak scholarship, ada kejadian kayak gitu nggak? Saya pernah kemarin alumninya cerita ada yang dapat begitu, dan tetap bisa walaupun dia masih agak kekurangan. Jadi UWC itu bakal benar-benar bantu kalian untuk kalian bisa bisa masuk gitu loh, bisa jadi salah satu siswa mereka dengan cara either mereka ngadain penggalangan dana atau mereka bakal minta permohonan ke kampusnya biar kamu dikasih keringanan lagi. Keringanan. Iya. Oke. Jadi tenang aja, pasti bakal dibantu banget. Iya, benar. Berarti aman lah ya. Maksudnya kalau misalkan kita mikirnya pengen beasiswa, ternyata nggak dapet di sekolah yang ada beasiswanya, tapi nanti dibantu oleh institusi ini gitu ya. Benar. Oke. Yang lain?
Saya mau nanya satu lagi deh. Boleh. Sebelum kita tutup, boleh. Apa tuh? UWC itu kita pertukaran pelajar, terus ijazahnya dapat yang internasional juga. Ya, dapatnya dari UWC-nya. Jadi kalian lulus sebagai murid UWC, bukan kesatuan. Jadi gitu sih. Bukan pertukaran pelajar sih ya, berarti ya? Iya, lebih SMA, beneran SMA. Daftar ke SMA luar negeri. 2 tahun. Kalau pertukaran pelajar kan berarti nanti balik lagi ke Indonesia. Balik lagi ke Indonesia. Kalau kayak gitu, misalkan kita kita udah lulus terus balik lagi ke Indonesia, terus kita mau S1-nya SNM gitu, ya masih mau S1-nya di Indonesia juga, ikut SNM bisa nggak sih? Oh, SNM. Oh, kalau ikut SNM kayaknya nggak bisa deh. SNM harus ini nggak sih? Harus dari yang sekolah dalam negeri ya. Soalnya beda juga kan kurikulumnya. Oh, nggak bisa ya itu ya? Kurang tahu juga sih. Cuman kalau misalkan kamu mau balik ke Indo dan ngelanjutin studi di Indo ya bisa-bisa aja. Up to you. Mungkin ada persyaratannya tertentu kali ya. Bisa jadi. Ini lumayan ya 1 jam lebih. Wah, jam lebih. Ibu bilangnya tadi cuman sampai jam 5, tapi ternyata banyak yang bertanya. Tapi alhamdulillah, maksudnya nggak apa-apa, Bu. Iya. Tapi nanti kalau pengen tanya lebih jauh atau lebih banyak, silakan dihubungin aja ke Rachel-nya. Dan kayaknya selama melek ataupun selama tahu ada WA ataupun DM pasti dijawab. Aku jawab kok pasti, tenang aja. Oke, satu sih pesan Ibu, maksudnya carilah ilmu sebanyak mungkin, sejauh mungkin, yang sampai kalian tuh ngerasa jangan sampai ngerasa kalian udah dapat ilmu di Indonesia ataupun ilmu ya segini aja udah ngerasa puas gitu. Tapi terus ilmu tuh bisa dapat di mana aja, dan jangan pernah ngerasa ilmu itu hal yang sia-sia, karena pasti ada manfaatnya buat kita gitu. Karena ilmu itu pasti berguna buat hidup kita gitu. Itu sih. Kalau saran Ibu, mumpung kalian ada kesempatan, kalian ada skill, ada kemampuan, ada tingkatkan lagi keinginannya dan raih kesempatan itu, bukan cuman ada di zona nyaman gitu. Oke. Terima kasih ya, Rachel. Sama Ibu. Ininya. Dari kamu apa nih? Quote-nya ataupun masukannya untuk adik-adik kelas kamu gitu. Ya, kata saya sih kalian banyak-banyak coba, banyak-banyak persiapan juga kalau misalkan pengen S1 keluar, karena ya walaupun tadi dokumennya optional tapi itu nilai plus banget. Jadi mulai dari sekarang coba aja, jangan takut mikirin tapi nanti ada ini tuh. Yang penting nyoba dulu, pasti kalau emang udah takdir, ada jalannya. Iya, betul. Iya, harus percaya takdir ya. Kita dan kalau misalkan belum bisa, jangan langsung nyerah. Ngedrop. Betul. Pasti nanti ada jalannya lagi ya. Mungkin itu bukan jodoh kita gitu ya. Oke. Makasih ya, Rachel. Mudah-mudahan kamu lulus, terus nanti bisa gabung dengan kita lagi untuk memberikan pengalaman kamu. Terus untuk yang lainnya, mudah-mudahan semangat dari Kak Rachel ini menular ke kalian. Ilmunya juga bisa kalian ambil, terus pengalamannya juga bisa kalian ambil, biar kalian bisa meraih yang terbaik untuk diri kalian. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Oke. Selamat istirahat semuanya. Terima kasih. Mudah-mudahan kalian sukses untuk apapun yang kalian inginkan. Bye. Semua semangat ya. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama.